salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dari channel Mengerti Ekonomi mengucapkan selamat bagi teman-teman adik-adik yang telah diterima di jalur SNMPT UTBK. Bagi yang masih berjuang di seleksi mandiri, tetap semangat. Sesuai dengan request bahwa kali ini saya akan membahas soal ujian tulis UGM tahun 2019. Selamat ikuti ya. Sukses. Pembahasan soal ujian tulis UGM tahun 2019. Nomor 41, dampak penaikan tarif pajak T terhadap penerimaan pajak pemerintah TX dan pendapatan nasional atau Y suatu negara adalah A. TX naik dan Y juga naik. B. TX naik tetapi Y turun. C. TX turun tetapi Y naik. D. TX turun dan Y juga turun. Ataukah E. TX naik dan Y bisa juga naik dan bisa pula turun. Oke, di sini adalah dampak dari penaikan tarif pajak atau T. Dampaknya terhadap dua hal di sini ya, yaitu bagaimana dengan penerimaan pajak pemerintah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pendapatan nasional. Nah, di sini pastinya ketika pajak tarifnya itu naik, ya penerimaan pajak pemerintah juga pasti naik karena tarif pajaknya naik kan. Tapi dengan pendapatan nasional itu justru semakin turun. Penjelasan simpelnya seperti ini sebenarnya. Kan pendapatan nasional itu adalah bisa dikatakan pendapatan dari seluruh penduduk suatu warga negara kan. Nah, di mana pendapatan itu kan biasanya ada di sebagian harus dibayarkan untuk pajak pemerintah kan itu. Nah, ketika tarif pajaknya naik, berarti pajak yang harus dibayarkan semakin besar kan. Ya, otomatis berarti pendapatan masyarakat atau warga negara semakin turun. Nah, kalau pendapatan warga semakin turun, ya berarti pendapatan nasional juga turun juga itu. Dan ini adalah diperkuat lagi dengan konsep dalam multiplier ya, multiplier pajak atau simbolnya adalah K. Di sini adalah K dirumuskan adalah min B per MPS. Bagi kalian yang mungkin belum pernah ketemu materi ini, bisa lihat di video-video sebelumnya ya tentang teori determinasi pendapatan nasional. Di sini dirumuskan bahwa juga ada delta Y itu adalah min K dikali delta TX. Jadi K ini adalah efek penggandanya. Nah, di sini adalah ternyata efek penggandanya itu adalah bisa Anda lihat ya bernilai negatif. Nah, delta Y itu apa ya? Jadi delta TX juga apa? Delta Y itu adalah pertambahan pendapatan nasional. Ya, delta TX adalah pertambahan pajak. Jadi kalau delta itu sebenarnya bisa peningkatan, bisa penurunan ya. Nah, kalau di sini konteksnya kita lihat di sini, ketika delta Y-nya itu sama dengan min K dikali delta TX, ini kan hasilnya nanti ini negatif. Berarti artinya nanti ketika ada pajak, itu terjadi efeknya adalah pertambahan pendapatan negatif alias penurunan nanti. Ya, karena nilai K-nya adalah bernilai apa? Negatif. Nah, jadi ini jelas banget bahwa ketika ada tarif pajak naik ya, itu adalah penerimaan pajak pemerintah TX-nya naik, sedangkan pendapatan nasional atau Y-nya adalah turun, jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut lagi untuk nomor 42. Dalam bingkai sistem koordinat di mana sumbu tegak menunjukkan harga per unit dan sumbu datar menunjukkan jumlah barang, kenaikan permintaan dicerminkan oleh dalam bingkai sistem koordinat berarti ada sumbu H dan sumbu P ya. Ini adalah kurva permintaan ya, D1, dimen 1 di sini. Nah, ketika terjadi kenaikan permintaan itu adalah kalau secara grafis digambarkan adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan atas dari D1 ke D2. Ya, jadi nanti efeknya adalah H1-nya ya. Nanti ada O, nanti OH1 naik menjadi OH2, adanya kenaikan permintaan di situ. Berarti jawabannya adalah pergeseran ya. Nah, pergeseran kurva permintaan ke kanan atas, jawabannya adalah B. Kenapa untuk yang A salah? Ini bergesernya ke kiri bawah. Berarti ini adalah penurunan permintaan harusnya. Kan soalnya kenaikan permintaan. Tingkat harga yang lebih rendah. Kalau tingkat harga yang lebih rendah itu kalau konteks kenaikan permintaan dalam sumbu itu adalah kalau harga yang berubah itu kurvanya tidak bergeser tapi bergerak. Ya, seperti jawaban ini juga sama. Ya, pergerakan ke atas di sepanjang kurva yang sama itu karena efek perubahan harga. Ya. Jadi kalau pergeseran kurva permintaan ya tidak, kurvanya itu memang betul-betul geser, ada dua kurva D1 ke D2 ini ya. Nah, kenapa tidak yang D, jumlah penjualan yang lebih banyak di sini adalah kita di sini konteksnya adalah dalam bingkai ini ya. Tadi sudah dibatasi dalam bingkai sistem koordinat ini. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut nomor 43. Kemampuan seorang manajer untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan lingkungan disebut A. Keterampilan konseptual,
B. Keterampilan teknikal, C. Keterampilan hubungan manusia, D. Keterampilan kepemimpinan, atau E. Keterampilan koordinatif. Managerial skill itu ada 3. Untuk yang pertama adalah kemampuan teknis atau technical skill. Yang kedua adalah kemampuan konseptual atau conceptual skill, sedangkan yang ketiga adalah kemampuan interpersonal atau human skill. Untuk kemampuan teknis adalah kemampuan manajerial, di mana dia adalah bagaimana menyelesaikan atau memahami jenis pekerjaan tertentu yang harus dilakukan dalam satu organisasi. Kemampuan yang ada di sini adalah kemampuan bagaimana memahami prosedur, menggunakan alat dan teknik khususnya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ini kalau di dalam misalnya perusahaan atau dalam suatu pabrik ya, ini adalah seorang mandor atau supervisor. Ini adalah bagian manajerial, tetapi dia memahami bagaimana kemampuan teknis dari karyawan yang sedang bekerja. Ya, di sini adalah kemampuan teknis ya. Ini contoh gampangnya seperti itu. Yang kedua adalah kemampuan konseptual atau conceptual skill. Ini adalah kemampuan untuk berpikir tentang organisasi secara keseluruhan. Ini adalah biasanya berarti di level-level manajer tingkat atas ya. Ya, atau CEO gitu ya. Bagaimana nanti dia mendapatkan gambaran dari semua kegiatan dalam situasi tertentu. Saling memahami dan bergantung dari setiap bagian, serta mengantisipasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada antisipasi, ada perubahan-perubahan itu harus bagaimana ya, ini adalah dibutuhkan conceptual skill yang matang. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan interpersonal atau human skill, adalah kemampuan yang sangat penting untuk bekerja dalam satu tim ya. Karena nanti dibutuhkan adanya kerjasama, kolaborasi ya. Maka di sini harus ada semangat ya, kepercayaan, antusiasme, dan keterlibatan yang tulus dalam hubungan interpersonal. Di sini adalah ada kata-kata mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam aktivitas organisasi, termasuk dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Berarti ini adalah conceptual skill. Ya, jawabannya adalah yang A. Proses manajerial di mana seorang manajer perusahaan memastikan bahwa aktivitas dan capaian perusahaan telah sesuai dengan yang direncanakan disebut A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengimplementasian, atau E. Pengendalian. Kalau perencanaan itu kan menentukan tujuan, ya, terus menentukan 5W1H ya, sumber daya nanti yang diperlukan. Kalau pengorganisasian itu adalah membagi tugas, menentukan siapa saja orang-orang nanti yang sesuai ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian ada pengarahan nih ketika proses pelaksanaan ya, pengimplementasian juga pelaksanaannya juga. Kalau pengendalian ini adalah, ini bisa diartikan bahwa perusahaan itu telah mencapai level tertentu dan di sini harus dinilai ya apakah hal yang telah dilakukan itu adalah level-level yang telah dicapai itu adalah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Makanya adalah jelas banget jawabannya adalah yang E ya. Berikut adalah bagian dari daftar saldo PTX per tanggal 31 Desember 2018. Oke, akuntansi ini ada kas 30.500.000, piutang usaha 80 juta, cadangan penghapusan piutang adalah 5 juta dalam kurung ya. Persediaan barang dagang 25.700.000, gedung yang disewa guna 750.000, peralatan kantor 195 juta. Akumulasi penyusutan aset tetap adalah 50 juta. Pertanyaannya ya, berapakah total aset lancar PTX per 31 Desember 2018? Oke, kita lihat di sini apa itu aktiva lancar atau aset lancar. Jadi aktiva lancar atau aset sebuah perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai ya, sehingga aktiva lancar ini dapat dimanfaatkan untuk diuangkan ya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya, atau satu siklus akuntansi ya, umumnya 1 tahun sih ya, atau kalau bahasa resmi ini 1 siklus akuntansi. Nah, umumnya aset lancar ini digunakan untuk perusahaan melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya misalnya ada uang tunai, kas, surat berharga, piutang, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang. Nah, kita lihat di sini kalau aktiva tetap itu aktiva yang masa pakainya lebih dari 1 periode akuntansi ya, seperti peralatan kantor ini adalah termasuk aktiva tetap ya. Di sini ada uang tunai, ada kas ya. Nah, kas di sini adalah 30.500.000 uang yang termasuk aktiva lancarnya. Piutang usaha 80 juta. Di sini kok tertulis 75 juta, bagaimana nih? Nah, oke ya. Untuk konteks piutang usaha itu kalau di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan ya, itu adalah bahwa piutang dagang itu harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih
Ya, nilai kas bersih neto yang bisa direalisasikan yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Sehingga nanti di sini tidak 80 juta, tapi 80 dikurangi berapa? 5 juta. Berarti piutangnya adalah 75 juta. Sedangkan persediaan barang dagangnya adalah berapa? 25 juta 700 ribu di sini ya. Gedung yang disewa guna berarti sudah mengeluarkan uang. Nah, ini bisa sebagai biaya ya, berarti bukan sebagai aktiva lancar, kecuali kalau ada kata-kata sewa dibayar di muka. Ini nanti bisa aktiva lancar ya. Berarti di sini aktiva lancarnya kalau dijumlah adalah untuk kasnya 30,5 juta, piutang usahanya 75 juta, dan persediaan barang dagangnya adalah 25 juta 700 ribu. Berarti jumlahnya adalah 131 juta 200 ribu. Ya, ini adalah jawabannya. Nah, ini adalah yang E ya. Oke. Lanjut nomor 46. PTX adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan hukum. Pada bulan Mei, PTX melunasi hutangnya pada CVY sebesar 75 juta dengan cara memberikan jasa konsultasi hukum senilai 80 juta dan sisanya diterima tunai. Jadi ini lunasi nggak pakai uang tunai ya. Lunasi pakai pekerjaan gitu ya. Utangnya sih 75 juta. Ya, tapi nilai pekerjaan yang telah diselesaikan adalah nanti 80 juta. Oke, pernyataan berikut ini yang benar menggambarkan dampak dari transaksi tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan adalah, posisi keuangan atau neraca itu kan menjadi suatu persamaan ya di dalam neraca, yaitu adalah aset atau aktiva itu sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Jadi aktiva atau aset perusahaan itu berasal dari modal pemilik ya, ditambah utang atau kewajiban dari pihak ketiga. Nah, di sini transaksi adalah melunasi hutangnya sebesar 75 juta, tapi dengan tidak dengan bayar, yaitu memberikan konsultasi hukum senilai berapa? 80 juta. Sehingga nilai 80 juta ini sebenarnya mengandung dua makna ya, di mana 80 juta itu adalah 75 jutanya itu adalah dipakai untuk melunasi utang. Berarti nanti utangnya berkurang atau kewajiban berkurang berapa? 75 juta. Di sisi lain adalah masih ada sisa nih, uang tunainya kasnya nambah. Ya, sisanya diterima sebagai kas, itu sebesar berapa? Ya 5 juta. Ya, jadi 75 ditambah 5 adalah berapa? 80 juta. Sehingga nanti di sini transaksi tersebut tidak mengubah posisi keuangan perusahaan, ya salah ya, mengubahkan itu. Aset perusahaan bertambah sebesar 75 juta. Enggak, ini enggak nambah aset. Ya, nambah asetnya cuma 5 juta kasnya ini. Ya, karena yang 75 dipakai untuk melunasi utang. Ya, jadi aset perusahaan bertambah sebesar 80 juta juga salah. Ya, yang nambah aset hanya 5 juta itu wujudnya kas ini. Ekuitas atau modal perusahaan berkurang sebesar 75 juta. Salah ya, ini kalau nerima itu ya nambah. Kewajiban perusahaan berkurang sebesar 75 juta. Berarti ini yang betul ya. Kewajiban atau utang perusahaan berkurang sebanyak berapa? 75 juta. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut nomor 47. 47, PTX membayar sejumlah kas kepada pemasok bahan baku atas transaksi pembelian bahan baku yang terjadi 60 hari yang lalu. Atas transaksi ini, perubahan pada posisi keuangan PTX adalah ini kan membayar sejumlah kas kepada pemasok ya atas pembelian 60 hari yang lalu. Berarti ini adalah melunasi utang kan gitu ya. Nah, kalau melunasi utang itu berarti membayar sejumlah uang kas ya. Berarti di sini adalah efeknya adalah uang kasnya berkurang. Ya, jadi uang atau kasnya itu berkurang. Padahal uang kas itu aset lancar. Jadi di sini adalah aset lancarnya adalah berkurang. Di sisi lain adalah untuk melunasi utang ya, berarti utangnya atau kewajibannya adalah berkurang. Berarti di sini jawabannya adalah asetnya berkurang ataupun kewajibannya juga berkurang. Ya, secara bersamaan ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Dilanjut nomor 48. Produk domestik bruto negara-negara berkembang pada umumnya lebih besar daripada produk nasional brutonya. Sebab nilai produksi warga negaranya di luar negeri itu lebih kecil daripada nilai produksi warga negara asing di negerinya. Produk domestik bruto atau PDB itu kan dirumuskan PNB atau produk nasional bruto ditambah atau dikurangi dengan faktor neto terhadap luar negeri. Jadi kalau PDB atau produk domestik bruto itu kan nilai produksi barang dan jasa oleh penduduk suatu negara ya, baik itu atau warga aslinya ataupun warga asingnya. Kalau PDB Indonesia ya berarti produksi dari penduduk yang ada di wilayah Indonesia, baik itu WNI yang ada di Indonesia
ataupun WNA yang ada di Indonesia juga, warga asing di Indonesia. Nah, kalau PNB itu produk nasional bruto itu adalah produksi dari penduduk suatu negara, tidak ada unsur asingnya sama sekali. Nah, nanti kalau misalnya nilai PDB ini sebenarnya ya dari PNB bisa ditambah, bisa berkurang ya dari faktor neto terhadap luar negeri ini. Nah, faktor neto terhadap luar negeri itu adalah selisih antara siapa? Selisih antara nilai produksi warga negara di luar negeri atau pendapatan warga negara di luar negeri dengan nilai produksi atau pendapatan warga asing di dalam negerinya. Nah, nanti kalau nilai produksi warga negara di luar negeri itu adalah tandanya positif karena ini kan pendapatan yang akan masuk bagi suatu negara kan. Sedangkan nilai produksi warga asing yang di dalam negeri itu bagi suatu negara akan keluar, kan dibawa lari ke luar negeri ya, dalam tanda kutip dibawa lari itu maksudnya dibawa pulang ke negara dia kan, maka tandanya adalah negatif. Ya, bisa dikatakan ini adalah uang masuk gitu aja ya. Negatif berarti uang keluar. Jadi kalau misalnya faktor neto terhadap luar negeri negara Indonesia ya, kebetulan Indonesia negara berkembang nih, itu berarti selisih antara nilai produksi warga Indonesia di luar negeri ya, tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri atau perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di luar negeri ya, semua pendapatan atau nilai produktifnya adalah masuk ke Indonesia kan ya, devisa masuk lah katakanlah seperti itu, dikurangi dengan nilai produksi warga asing yang ada di Indonesia di dalam negeri, tandanya negatif karena itu nanti kan dibawa ke luar negeri kan itu. Nah, untuk negara berkembang kira-kira nih ya, menurut kalian lebih banyak yang mana, antara uang masuk atau uang keluar? Iya, betul sekali, lebih banyak uang keluar. Di negara berkembang di sini adalah nilai produksi warga negara di luar negeri itu adalah lebih kecil ya dibanding dengan nilai produksi warga asing yang ada di dalam negerinya. Jadi kalau misalnya negara berkembang kayak Indonesia ini ya, kalau diselisihkan lebih banyak mana sih pendapatan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri atau perusahaan yang Indonesia yang ada di luar negeri dengan perusahaan asing atau warga negara asing yang berproduksi di Indonesia? Lebih banyak yang warga asing di Indonesia kan, lebih banyak yang keluar ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara nasionalisme di sini letaknya harusnya ya. Ya, negara berkembang itu bagaimana supaya kita itu bisa menghasilkan produk-produk baik di dalam negeri atau di luar negeri itu adalah bisa menguasai kan gitu. Tapi kalau negara berkembang kan kebanyakan seperti ini, bahwa nilai produksi warga negara kita di luar negeri itu adalah ternyata kalah jauh dengan nilai produksi warga negara asing yang ada di Indonesia. Sehingga nanti kalau bisa kita selisihkan ya, nilai produksi warga negara di luar negeri kan tandanya plus, nilai produksi warga asing di dalam negerinya kan tandanya negatif ya, karena nanti kan dibawa keluar. Maka lebih gedean mana nanti? Lebih gedean yang minus kan. Maka nanti kalau negara berkembang rumusnya nanti gini, untuk faktor neto terhadap luar negerinya itu bernilai apa? Negatif. Ya, jadi kalau faktor netonya terhadap luar negerinya benar negatif, ya, jadi kalau ini bisa nilainya minus gitu ya, maka otomatis apa? PDB-nya akan lebih besar dibanding dengan apa? PNB-nya, karena nilainya kan ini minus. Ya, PDB-nya lebih besar dibanding PNB-nya. Jadi kalau PDB negara berkembang pada umumnya lebih besar daripada produk nasional brutonya betul. Sebab kenapa? Ya, sebenarnya ini tadi nilai produksi warga negara yang di luar negeri itu lebih kecil daripada nilai produksi warga negara asing di negerinya ya. Oke, berarti ini betul-betul dan berhubungan ya. Jadi kalau benar-benar berhubungan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut untuk nomor 49. Pemberlakuan ketentuan harga pagu atau ceiling price akan menguntungkan pihak konsumen maupun produsen atau pedagang. Sebab pembatasan harga tertinggi berdampak harga jual di pasar menjadi lebih rendah. Oke, pemberlakuan untuk harga pagu atau harga maksimum atau ceiling price ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena harga pasar yang terjadi itu dinilai terlalu mahal. Ya, sehingga memberatkan bagi konsumen. Sehingga nanti pemerintah perlu menetapkan maksimum dari harga jual produk itu kan itu. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya nih ya, di pasar awalnya nih, harga pasar minyak goreng ini awalnya adalah 25 juta dan ini anggap aja ini misalnya terlalu mahal. Ya, faktanya sekarang juga terlalu mahal lah kalau 25.000 ya. Bukan 25 juta, maaf ya, 25.000. Nah, ketika di sini terlalu mahal, maka pemerintah intervensi di sini. Aduh, kok mahal banget nih, kasihan konsumen kan. Dibuatlah bahwa aturan kebijakan bahwa harga maksimum minyak goreng itu ditetapkan adalah 10.000. Nah, siapa yang seneng kalau kayak gini? Pasti konsumen kan?
Ya, ketika 25.000 tetap ada yang beli 20 liter nih. Ya, siapa yang beli nih? Ya, warung-warung Padang kan butuh minyak ya. Nasi Padang nggak ada minyaknya kan nggak repot kan gitu ya. Nah, ini harganya masih terlalu mahal, 25.000. Kemudian apa pemerintah menetapkan 10.000 kan itu. Maka siapa yang senang? Konsumen dong. Ya, dunia terlalu mahal. Ya, jadi di sini harganya kalau setelah adanya kebijakan selling price atau harga atap ini adalah apa? Harga di pasar semakin apa? Rendah. Ya, sebelumnya 25.000 kan terlalu tinggi, nanti harga pasarnya jadi apa? Lebih rendah. Ya, jadi adalah menjadi 10.000 ya. Jadi nanti di sini pemberlakuan ketentuan harga pagu atau selling price akan menguntungkan pihak konsumen, betul sekali. Ya. Tapi ada produsen atau pedagang, salah. Yang betul hanya konsumen saja. Ya, berarti pernyataan pertama adalah apa? Salah. Kemudian yang kedua, kalau konsumennya betul ya, tapi kalau produsennya salah. Pembatasan harga tertinggi itu berdampak bahwa harga jualnya itu di pasar menjadi lebih rendah, betul. Ya, jadi ada kebijakan harga maksimum tadi, harganya menjadi apa? Lebih rendah. Ya, jadi di sini ya berdampak harga jual di pasar menjadi lebih rendah dari apa? Harga pasar sebelumnya. Di salah dan apa? Benar. Salah dan benar adalah jawabannya adalah D ya. Oh ya, perlu juga diketahui bahwa efek dari selling price atau kebijakan harga maksimum ini nanti terjadi yang namanya shortage supply. Jadi penawarannya semakin berkurang ya, karena di sini kan harganya makin murah. Ya, si produsen penjual akan mengurangi penawarannya dan terjadi excess demand. Konsumen ini kan senang ya, berarti ada permintaannya menjadi apa? Berlebih karena harganya menjadi apa? Lebih murah. Terjadilah excess demand ya. Jadi permintaannya adalah semakin apa? Meningkat. Ini bisa jadi kalau ditanyakan kalau selling price bisa apa namanya? Dampaknya bisa juga nanti efeknya seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya sudah jelas ya, adalah di nomor 50. Efisiensi dalam operasi perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Sebab keunggulan harga dapat menjadi strategi bersaing yang efektif untuk berbagai jenis produk. Oke, di sini ada keunggulan kompetitif perusahaan ya. Jadi keunggulan kompetitif ini bisa diartikan adalah kemampuan yang diperoleh oleh perusahaan ya melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain. Jadi ada nilai bersaingnya ya pada industri atau pasar yang sama. Nah, keunggulan kompetitif perusahaan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Nah, di antaranya adalah bisa ada ditempuh ya dengan cara strategi biaya rendah atau strategi cost leadership. Ini efeknya nanti kepada harganya akan menjadi lebih rendah dibanding produk bersaing. Jadi kalau harga yang murah itu kan bisa bersaing dengan produk lain kan itu. Nah, apakah hanya dengan harga aja? Tidak. Ada juga yang mungkin diferensiasi produk ya. Strategi dengan menjadi unggul dari produk pesaing. Ini misal suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Sehingga nanti dia dikatakan menjadi lebih unggul ya karena unsur-unsur tersebut ya. Fokus strategi misalnya, strategi fokus memusatkan pada kelompok pembeli segmen lini produk atau pasar geografis tertentu. Ini contoh misalnya strategi untuk fokus terhadap suatu produk tertentu ya supaya dia unggul dibanding negara lain. Kalau dia spesial dalam produk tertentu kan berarti dia punya keunggulan dibanding misalnya ada perusahaan yang tidak berspesialisasi pada produk yang lain ya, produk yang tertentu maksud saya gitu. Ada keunggulan inovasi ya, ini juga bisa sebagai strategi untuk memenangkan kompetisi itu. Keunggulan pertumbuhan, ini strategi ini merupakan buah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Caranya adalah dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Nah, di sini bisa dikatakan memang harga yang murah ya, efek dari efisiensi ya. Efisiensi itu kan menyebabkan biaya produksi murah. Biaya produksi murah maka harganya semakin murah. Ya, efisiensi dalam operasi perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, betul. Karena nanti harganya kan di sini kan salah satu adalah harga. Nah, tapi apa keunggulan harga ini dapat menjadi strategi bersaing yang efektif, yang tepat untuk berbisnis produk? Ya, jawabannya adalah belum tentu. Karena bisa jadi orang tahulah misalnya ya, ketika misalnya contoh fokus strategi misalnya untuk produk mewah misalnya, sehingga kalau orang melihat kalau harganya murah malah jadi aneh kan gitu kan. Di sini kan untuk barang-barang mewah, meskipun itu nanti juga bisa pertimbangan sih, tapi belum tentu harga yang murah itu bisa menjadi strategi yang efektif yang tepat untuk berbagai jenis produk itu ya. Berarti ini adalah jawabannya benar dan apa? Salah. Ya,
Jawabannya adalah apa? C, kan gitu. Ya, contoh lain misalnya untuk pasar tradisional nih ya, mulai banyak bergeser dengan pasar berjejaring misalnya. Sebenarnya pasar di tradisional mungkin lebih murah kan gitu. Tapi kenapa lebih banyak sekarang bergeser ke pasar yang berjejaring kan di situ? Nah, ada strategi yang lain di situ kan? Ada strategi diferensiasi, memberikan sesuatu yang mungkin yang lebih spesial, pengalaman yang lebih nyaman seperti itu ya. Jadi belum tentu misalnya harga yang lebih murah itu nanti bisa memenangkan persaingan ya. Jadi ada beberapa efek strategi-strategi yang lain. Ya, benar dan salah jawabannya adalah apa? C. Ini ada berbagai jenis produk di situ ya. Oke, nomor 51. Pemberian kewenangan untuk membuat keputusan kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Sebab secara umum, kewenangan dalam membuat keputusan diinginkan oleh semua karyawan. Oke, beberapa teknik meningkatkan motivasi kerja karyawan, yaitu ada beberapa prinsip. Ada prinsip partisipatif. Karyawan perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin ya. Prinsip komunikasi, ya pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas ya dengan informasi yang jelas karyawan akan lebih mudah dimotivasi. Prinsip mengakui bawahan, ini pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Kemudian prinsip pendelegasian wewenang, ini diberikan kewenangan ya, bahkan ini adalah untuk mengambil keputusan. Prinsip memberi perhatian, pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahannya. Oke, untuk jawaban yang pernyataan atas benar ya. Jadi pemberian kewenangan ini adalah membuat keputusan kepada karyawan, ini dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Betul ya. Sebab secara umum kewenangan dalam membuat keputusan diinginkan oleh semua karyawan. Nah, ini kalau semua enggak ya, kan ada yang tipenya artinya tidak ingin memikirkan kan itu kan, sudah ada tugasnya sendiri yang memikirkan kan untuk para atasan gitu ya. Berarti ini adalah kalau ini semua karyawan ya berarti salah. Benar dan salah jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 52. Suatu perusahaan membeli tanah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual di masa depan. Perusahaan mencatatnya tanah ini adalah sebagai aset properti investasi. Sebab aset properti investasi adalah aset yang penggunaannya adalah untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Nah, di sini kalau menurut prinsip dalam standar akuntansi keuangan ya, pernyataan dalam standar akuntansi keuangannya adalah properti investasi ini adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental disewakan ya atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Nah, ini digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi. Tapi ini tidak dimasukkan untuk digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau jangka pendek. Jadi maksudnya adalah membeli tanah terus dijual kembali. Enggak, ini enggak termasuk. Ya, termasuk juga untuk kegiatan produksi, untuk menghasilkan produk dan barang dan jasa ini enggak termasuk. Enggak termasuk, ini kan dikatakan tidak kan, tidak termasuk di dalam kategori properti investasi. Jadi, untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi, ini harus memenuhi kedua kriteria, itu adalah tujuan penggunaannya rental dan atau kenaikan nilai. Berarti ini ada unsur jangka panjangnya, tidak jangka pendek ya. Jenis kepemilikan itu dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Jadi di sini adalah disimpan untuk jangka panjang baru nilainya naik. Ya, ini adalah yang namanya aset properti investasi. Jadi suatu perusahaan membeli tanah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual di masa depan, jangka panjang ya. Ini betul sebagai aset properti investasi. Sebab aset properti investasi ya, ini adalah aset yang penggunanya untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Berarti untuk kegiatan sehari-hari ini tidak masuk ya. Untuk menghasilkan barang dan jasa nggak masuk ya. Berarti benar dan salah jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut di nomor 53. Neraca lajur adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan sesuai standar akuntansi. Sebab neraca lajur berisi daftar saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, penghitungan laba rugi, dan neraca atau posisi keuangan. Oke, bagi kalian yang sudah belajar akuntansi, ini kamu bisa paham ya neraca lajur atau worksheet. Bagi yang belum, kamu bisa lihat video-video di channel Mengerti Ekonomi ya tentang akuntansi di sini. Ada itu materi khusus tentang neraca lajur atau worksheet ya. Neraca lajur atau worksheet ini sebenarnya bukan bagian siklus akuntansi dan ini nggak wajib dibuat. Ya, cuman ini adalah sangat membantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan secara manual. Ya, di sini kalau misalnya harus disusun ya berarti adalah salah ya.
Bentuknya seperti apa? Datanya seperti apa ya? Ada ya, ini betul ya, ada data neraca saldo di sini, ada saldo, terus jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, penghitungan laba rugi, dan neraca atau posisi keuangannya. Salah dan benar ya, salah dan benar. Jawabannya adalah yang D. Nomor 54. Pembangunan ekonomi yang ideal ya, baik atau diidamkan adalah pembangunan ekonomi yang bagaimana gitu ya. Pendapatan real per kapitanya yang tinggi betul. Ya, jadi kalau pendapatan yang tinggi itu berarti sejahtera ya, artinya bahwa IPC-nya atau income per kapitanya itu adalah besar. Ini berarti menunjukkan adanya kemakmuran ya. Indeks Gini yang rendah betul ya. Jadi kalau ukuran pemerataan atau kesejahteraan itu adalah, kalau adanya pembangunan itu kan harus adanya pemerataan pembangunan ya. Itu adalah indikator adalah indeks Gini. Indeks Gini itu hanya 0 sampai 1, yang paling bagus kalau mendekati 0 atau yang rendah ya. Tingkat pengangguran yang rendah ini juga menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Bila negara yang semakin luas ini belum menentukan ya, karena pembangunan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang plus gitu kan. Plus apa? Peningkatan kesejahteraan, peningkatan pemerataan, perubahan struktur ekonomi kan itu. Kalau hanya ditemukan sumber produksi baru misalnya, itu baru pertumbuhan, belum adanya pembangunan. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. Benar ya, 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke, 55. Terakhir ini ya. Dalam perhitungan pendapatan nasional ada beberapa kegiatan yang nilai ekonominya tidak turut disertakan ke dalam perhitungan, yaitu jasa para ibu rumah tangga. Ini nggak bisa dihitung ya. Jadi ada beberapa memang jadi kelemahan di dalam perhitungan pendapatan nasional ya. Seperti aktivitas gotong royong itu kan sebenarnya membantu perekonomian ya, mengorbankan tenaga, tapi nggak bisa dihitung karena nggak dibayar. Ibu rumah tangga juga iya. Kemudian aktivitas ilegal itu juga tidak bisa. Ya, masuk aktivitas ilegal diakui sebagai sumber pendapatan kan tidak mungkin. Ya, ada economic shadow itu ya, ada tulisannya siapa itu, nggak bisa dia nggak bisa diakui sebagai nilai pendapatan nasional ya. Kalau juga termasuk aktivitas yang non formal ya, itu juga sulit mencatatnya, itu juga kadang nggak bisa terhitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi kalau di sini ada jasa ibu rumah tangga nomor 1 sama nomor 3 ya, perdagangan narkotika ini juga tidak bisa. Kalau gaji para intelijen ini kan berarti resmi, formal ya, itu adalah bisa dihitung. Ya, pedagang senjata ini kan perusahaan formal resmi ya, ini juga bisa dihitung. Berarti yang nggak bisa diikut sertakan di dalam perhitungan pendapatan nasional ada nomor 1 dan nomor berapa? 3. 1 dan 3 jawabannya adalah yang B. Oke, tetap semangat teman-teman semuanya, masih ada waktu untuk kalian belajar ya. Ikuti pembahasan seksi materi di sini. Ada SIMAO yang sudah saya buat juga. Di sini ada utul UGM nih yang pertama kali karena ada request ya. Kemudian ada juga yang seleksi mandiri UNY ya, seleksi mandiri UNES ada juga. Nah, silakan Anda simak. Kalau Anda punya soal-soal yang baru boleh ya kirim di sini ya, ramaikan kolom komentarnya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk ke depan akan saya bahas untuk soal utul UGM dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.